Lihatlah dunia kita hari ini. Kita hidup di puncak peradaban materi. Kita memiliki telepon pintar yang menghubungkan kita ke miliaran orang. Kita memiliki akses instan ke semua pengetahuan manusia. Namun, ada paradoks yang tak terpecahkan. Mengapa kita merasa lebih cemas, lebih sepi, dan lebih terasingkan? Mengapa tingkat burnout, kecemasan sosial, dan krisis eksistensial, khususnya pada generasi muda, menjadi pandemi global? Kita dikejar oleh ilusi produktivitas dan dikuasai oleh FOMO atau fear of missing out yang tiada akhir. Kita telah mencoba segala cara untuk melarikan diri dari kegelisahan batin ini. Kita beralih ke mindfulness yang diimpor dari timur, kepada terapi barat, hingga mencari jawaban pada stoikisme Yunani kuno, filsafat kuno yang mengajarkan cara mengendalikan emosi. Konsep-konsep seperti dikotomi kendali menjadi mantra modern kita. Tapi, bukankah kita adalah pewaris peradaban yang juga memiliki kekayaan filsafat spiritual yang luar biasa? Ya, jawabannya sudah ada. Tertanam kuat dalam tradisi intelektual Islam itu sendiri. Sebuah filosofi yang dibangun dari kedalaman tauhid, yang menawarkan ketenangan yang jauh lebih abadi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan, bukan ke medan perang atau istana, melainkan ke dalam pikiran dua sosok raksasa spiritual, Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kita akan mengungkap bagaimana ajaran tasawuf sufisme mereka adalah cetak biru paling sempurna untuk mengatasi kecemasan digital, menemukan makna hidup, dan mencapai ketenangan batin. Inilah yang kita sebut filosofi stoik Islam. Kita mulai dari Abu Hamid Al-Ghazali, wafat 1111 M. Al-Ghazali adalah raksasa intelektual. Di usia muda, ia menjadi profesor paling dihormati di Nizamiyah Baghdad, universitas paling elit di dunia saat itu. Ia memiliki segalanya: kekayaan, ketenaran, pujian, dan gelar Hujatul Islam, pembela Islam. Dunia berada di tangannya. Namun, di puncak gemilang ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam karya autobiografisnya, Al-Munkis min Edalal, penyelamat dari kesesatan, ia mencatat, ia mulai dirundung keraguan fundamental. Ilmu fikih, filsafat, dan teologi yang ia ajarkan semuanya terasa kosong, dangkal, dan rapuh. Kecemasan spiritual ini begitu parah, hingga memanifestasikan dirinya secara fisik. Ia kehilangan nafsu makan, tidak bisa bicara dalam kuliahnya, dan menderita kelumpuhan batin yang membuatnya tidak bisa bekerja. Ini adalah krisis eksistensial yang dialami setiap orang modern. Namun terjadi di abad ke-11. Keputusan Al-Ghazali adalah solusi stoik yang radikal. Ia melepaskan segalanya. Ia meninggalkan Baghdad, kekayaan, keluarga, dan gelar profesornya, lalu berkelana sebagai pengembara yang tidak dikenal selama 10 tahun. Tindakan ini adalah askese spiritual. Ia menerapkan dikotomi kendali secara ekstrem, melepaskan apa yang tidak dapat ia kendalikan, popularitas, pujian, pengakuan, dan fokus total pada yang dapat ia kendalikan, pembersihan hati dan niatnya. Ia menemukan bahwa ketenangan sejati bukan dari validasi luar, melainkan dari kedekatan internal melalui tasawuf sufisme. Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Solusinya bukan berpikir lebih banyak, tapi bertindak dengan hati yang benar. Kini, kita beralih ke sosok yang jauh lebih misterius. Muhyiddin Ibnu Arabi, wafat 1240 M. Asyishai Al-Akbar. Ia bukan fokus pada meninggalkan dunia, melainkan memahami dunia secara mendalam. Ibnu Arabi adalah master filosofi tasawuf yang ajaran-ajarannya seringkali terlalu tinggi hingga memecah belah ulama. Inti pemikiran Ibnu Arabi adalah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Ini bukanlah klaim sederhana bahwa semua adalah Tuhan, melainkan bahwa seluruh alam semesta
adalah manifestasi tunggal dari wujud ilahi. Dengan kata lain, tidak ada dualitas eksistensial. Segala sesuatu baik yang kita anggap kegagalan, kehilangan, atau kesedihan adalah bagian tak terpisahkan dari skenario agung yang diciptakan oleh wujud yang sempurna. Bagaimana ini adalah penawar kecemasan? Ketika Anda memahami wahdatul wujud, Anda sampai pada pemahaman tertinggi tentang kada dan kadar takdir. Anda berhenti melawan kenyataan. Anda menerima kehilangan, kegagalan, dan ketidakpastian sebagai bagian yang ditakdirkan dalam perjalanan spiritual Anda. Ini adalah versi tertinggi dari Amor Fati, mencintai takdir dalam stoikisme Yunani. Kecemasan hilang, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena Anda menerima bahwa masalah itu memang harus terjadi untuk melengkapi gambaran keberadaan. Bagaimana kita menerapkan filsafat yang begitu tinggi ini? Melalui zikir, mengingat Tuhan, dan tafakur merenung. Zikir adalah teknik mindfulness yang mengakar kuat pada tauhid. Ini adalah latihan untuk secara sadar menarik kembali fokus dari kebisingan digital dan mengalihkannya ke pusat hati. Para sufi tahu, perhatian adalah mata uang termahal, dan zikir memastikan perhatian Anda diinvestasikan pada sumber ketenangan abadi. Al-Ghazali mengajarkan bahwa niat-niyah adalah segalanya. Di era di mana kita dihakimi oleh output, jumlah like, dan engagement, semua hasil eksternal ajaran ini adalah pembebasan. Kita harus bekerja keras, tetapi ketenangan batin kita tidak boleh bergantung pada hasil dari pekerjaan tersebut. Kita hanya bertanggung jawab atas kualitas usaha dan niat, bukan takdirnya. Ini membebaskan kita dari siklus kecemasan performa. Krisis modern sering dipicu oleh sifat tamak perasaan tidak pernah cukup. Filsafat Islam mengajarkan qanaah, rasa cukup yang lahir dari pemahaman bahwa rezeki dan segala yang kita miliki adalah bagian dari skenario ilahi. Anda bekerja keras, tetapi Anda lega dengan apapun hasilnya. Qanaah adalah penawar sempurna untuk FOMO digital, karena Anda yakin bahwa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah luput dari Anda. Dan yang terakhir, sabar, kesabaran. Ini bukan pasrah, melainkan daya tahan aktif. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan produktif di tengah musibah, karena Anda yakin ada tujuan yang lebih besar. Ini adalah pilar utama stoikisme, tetapi dilegitimasi oleh keyakinan pada janji ilahi. Kesabaran adalah keterampilan yang memungkinkan kita menerima input wahdatul wujud dan meresponnya dengan output tasawuf yang tenang. Warisan intelektual Islam bukanlah sekadar sejarah masa lalu. Ini adalah bank data filsafat dan psikologi yang menunggu untuk kita buka. Al-Ghazali dan Ibnu Arabi membuktikan bahwa kita tidak perlu mencari jawaban spiritual ke tempat yang jauh. Filosofi yang paling mendalam untuk mengatasi kecemasan abad ke-21 sudah ada dalam tradisi yang kita miliki. Jika kita mau menggali kembali ketenangan sejati, menurut para maestro ini bukanlah ketiadaan masalah. Ketenangan sejati adalah ketenangan hati dalam menghadapi masalah yang tak terhindarkan. Filosofi stoik Islam ini membebaskan Anda dari ilusi kendali total. Jika Anda merasa hilang, carilah Al-Ghazali. Jika Anda cemas akan masa depan, renungkan Ibnu Arabi. Anda bertanggung jawab atas usaha, dan Allah yang bertanggung jawab atas hasilnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap meninggalkan kebisingan dunia digital sejenak dan memulai perjalanan menuju hati Anda? Tuliskan pengalaman Anda tentang bagaimana iman membantu mengatasi kecemasan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata kebijaksanaan yang hilang dari sejarah Islam.